Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngomongin Hukum. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya atau permintaan pendapat dari beberapa audiens yang sudah memberikan pertanyaan maupun informasi di kolom komentar YouTube ya. Nah, sebelum kami menjawab, perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan atau kami jawab atau kami berikan informasi ini adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kami. Yang pertama itu, yang kedua, apa yang kami sampaikan bukan merupakan nasihat hukum ya. Jadi kalau Anda membutuhkan nasihat hukum untuk menuntut seseorang atau badan usaha atau untuk hal-hal yang lain, saran saya Anda menghubungi lawyer setempat atau LBH setempat. Nah, di forum ini kami tidak bisa memberikan nasihat hukum karena data informasi yang disampaikan juga terbatas, sehingga yang kami sampaikan hanya garis besarnya saja. Untuk strategi-strategi penanganan hukum, silakan Anda menghubungi lawyer Anda atau menghubungi LBH ya. Jadi ini fungsinya kita hanya untuk diskusi, sharing informasi, dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana edukasi ya. Nah, oke, kita masuk yang pertama ya. Malam Pak, saya ingin menanyakan apakah ada lembaga yang bisa memberikan keadilan kepada perusahaan saya karena kami bertiga dalam kurung 3 perusahaan dibuat rugi oleh sesama vendor dari perusahaan besar, dan mereka dibela mati-matian dengan alasan kami berhutang kepada vendor ini sehingga kami diskors 8 bulan sejak Juli 2023. Apakah kami yang berhutang ini bisa dilaporkan penggelapan walaupun kami ada pembayaran kepada vendor? Tolong diberi jawabannya sehingga kami bertiga bisa menuntut balik. Oke. Perusahaan tempat kami bernaung membela vendor tersebut dengan memberikan kami sanksi sehingga vendor tersebut menjadi tunggal, dan saat ini kami dirugikan padahal mereka selalu terlambat mengirim barang sehingga kami merugi banyak. Oke, yang pertama yang bisa saya sampaikan, tentu kalau Anda ingin mengajukan gugatan hukum tadi ya, Anda harus kontak lawyer, memberikan informasi, data, dan sebagainya dengan lengkap jelas. Nah, yang saya sampaikan di sini hanya hal-hal yang sifatnya umum dan besaran. Nah, pertama tentu karena Anda adalah vendor perusahaan, kan harusnya ada yang namanya perjanjian atau kontraknya ya, atau SPK atau apapun namanya. Nah, Anda cek dulu di situ ya, apa hal-hal yang menjadi hak Anda dan apa yang menjadi kewajiban Anda. Kemudian apa hal-hal yang menjadi hak dari si pemberi kerja maupun kewajibannya. Nah, hal-hal apa saja yang dikenakan yang mengakibatkan vendor atau Anda bisa terdapat sanksi. Nah, memenuhi nggak apa yang Anda lakukan terhadap kriteria yang ada di kontrak sehingga Anda bisa diberikan sanksi oleh perusahaan tempat Anda bekerja atau tempat Anda bekerja sama. Itu yang pertama. Jadi kita tolong kalau ada masalah-masalah gini gunakan kepala dingin. Anda cek lagi underlying-nya. Yang kedua, penggelapan, apakah bisa dilaporkan penggelapan walaupun ada pembayaran kepada vendor. Lagi-lagi ketika Anda memiliki hubungan keperdataan antara dengan pihak lain ya, Anda cek ada nggak perjanjiannya ya, ada nggak kontraknya, sehingga semuanya jelas ya, seperti itu. Kemudian apakah bisa dilaporkan penggelapan atau tidak? Kembali kami tidak bisa menyatakan itu termasuk penggelapan atau tidak karena satu ya tadi, kita tidak punya dokumen, tidak punya informasi yang jelas dan lengkap. Nah, saran saya
Anda kontak lawyer atau LPH, Anda bawa dulu dokumen ya, dokumen lengkap Anda pelajari. Kalau Anda memang yakin bahwa Anda tidak melanggar suatu kontrak atau suatu kewajiban yang sudah Anda sepakati, kemudian Anda secara sepihak dirugikan oleh pihak lain, maka Anda bisa lakukan gugatan perdata ya. Nah, tetapi kalau memang apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perjanjian, dan Anda dalam posisi yang rugi, maka saran saya Anda uh, bisa mengajak bernegosiasi, katakanlah untuk meringankan atau mempermudah posisi Anda. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan memberikan insight lah ya bagi saudara. Oke, selanjutnya. Gimana mencabut surat kuasa ke pengacara, soalnya pengacara minta uang terus. Oke, Anda cabut surat kuasa, Anda tinggal bikin surat tertulis, Anda sampaikan kepada pengacara Anda, tujukan ke situ bahwa mulai hari ini Anda tidak lagi mempergunakan jasa dari pengacara Anda, dan Anda mencabut surat kuasa yang Anda pernah berikan kepada, atas kuasa yang pernah Anda berikan kepada pengacara tersebut. Seperti itu saja. Kemudian kalau sudah perkaranya sudah masuk ke, saya nggak tahu apakah pidana perdata atau yang lain, ada baiknya Anda tembuskan ke instansi tempat perkara itu. Kalau katakanlah pidana, berarti Anda selain sampaikan kepada pengacara Anda juga sampaikan kepada pihak mungkin kepolisian atau kejaksaan atau KPK ya, tergantung dari kasus yang Anda alami. Atau kalau perdata ya silakan sampaikan ke panitera pengadilan negeri, supaya juga diketahui, katakanlah sudah masuk ranah pengadilan, bahwa si pengacara sudah tidak lagi memiliki hak kuasa atas Anda. Seperti itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya Om, bantuannya tolong dijawab. Adik saya barusan tabrakan, posisi adu banteng motor lawan mobil tepat di jalur putih tengah, lalu adik saya meninggal. Tolong wawasan Om, adik saya kondisi tidak sehat walafiat, saya tidak mabuk. Oke, baik. Kalau ada seperti ini, tentu yang pertama kalau sampai meninggal, tentu kebanyakan yang kami tahu ya, itu pihak yang ini saya nggak bisa menjawab terlalu vulgar karena saya tidak tahu posisi dan kondisi yang lengkap ya. Saran saya Anda konsultasi ke pihak kepolisian, kemudian Anda juga meminta informasi kepada saksi-saksi yang ada. Anda foto saja lokasi-lokasinya. Kemudian kalau memang atas kelalaian si pemilik mobil ya, ini saya nggak tahu adik Anda itu pakai motor atau mobil, saya nggak tahu. Nah itu biasanya nanti ada diskusi di pihak kepolisian. Nah saran saya Anda jangan sendiri ketika diskusi dengan pihak kepolisian dan pihak yang pelaku tabrakan tadi, meskipun Anda minta ditemani oleh keluarga atau orang yang lebih paham hukum ya. Seperti itu aja sarannya. Saya nggak bisa komentar terlalu banyak karena saya tidak tahu kondisi secara realnya. Mohon maaf ini ya. Oke. Selanjutnya, terus laporannya kemana bagi perusahaan tidak mau menerbitkan SK? Ya Anda datangin aja di Snaker setempat, Anda
sampaikan bahwa Anda statusnya apa, pegawai tetap atau pegawai kontrak. Kalau Anda pegawai tetap berarti Anda minta SK. Kalau pakai kontrak memang jarang sekali terbit SK, biasanya itu cukup kontrak PKWT. Lapornya kemana? Lapornya ke pengawas ketenagakerjaan. Tetapi saran saya, sebelum Anda lapor ya Anda diskusi baik dengan pihak SDM-nya, ya. Sampaikan landasan hukumnya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Jika lelang aset kita di bawah harga likuidasi, apakah lelang tersebut bisa dibatalkan? Ya, jadi kalau sepengetahuan saya, lelang itu asetnya akan ditaksir dulu oleh appraisal independen atau penilai atau penaksir ya, tergantung. Nah, appraisal independen itu akan mengeluarkan dua harga pasar dan harga jual cepat atau harga likuidasi. Nah, lelang itu minimum disampaikan adalah harga likuidasi berdasarkan penilaian appraisal independen tadi. Kalau di bawah itu maka bisa dibatalkan atau memiliki potensi untuk dibatalkan. Nah, tinggal Anda kumpulkan saja bukti-bukti yang ada. Satu, apakah betul aset yang dijual itu bernilai di bawah likuidasi atau tidak. Nah, Anda juga harus meminta hasil appraisalnya. Nah, likuidasi yang dipakai adalah likuidasi oleh appraisal ya. Jadi Anda harus memegang harga itu, bukan likuidasi yang kita sendiri tetapkan, karena kita nggak punya kompetensi untuk itu ya. Ini ada profesinya sendiri dan itu dinaungi oleh MAPI kalau saya tidak salah. Jadi Anda cek likuidasinya berapa, seperti itu. Bisa dibatalkan, ada potensi bisa dibatalkan sepanjang Anda memiliki dokumen yang valid dan argumentasi hukum ya. Oke. Kalau misalnya alasan resign mau kuliah, apa tetap kena penalti? Dan jika tidak ditebus ijazah, tidak membayar, apa kemungkinan yang terjadi? Apakah bakal dipenjara? Oke, tentu yang pertama Anda harus cek kontrak kerja Anda. Apa konsekuensinya jika Anda resign? Ya, apakah Anda memang harus membayar penalti sekian rupiah? Kalau PKWT biasanya ya, itu pun undang-undang sudah mengatur ya. PP 35 pun juga sudah ada. Kalau Anda resign dalam posisi status kontrak sebelum masa kontrak habis, maka Anda wajib membayar sisa gaji yang belum dibayarkan ya. Jadi katakanlah Anda kontrak setahun ya, dari Januari sampai Desember, tiba-tiba di bulan ke-6 bulan Juni Anda resign tanggal 30 Juni. Nah, maka gaji yang harusnya Anda dapatkan di bulan Juli, katakanlah gajinya 5 juta ya, maka kali 6 sisanya, jadi Juli sampai Desember itu Anda yang harus bayar ke perusahaan. Kalau Anda yang mengajukan resign, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau tidak membayar apakah bakal dipenjara? Ya, ini sangat kecil ya, biasanya sangat kecil kemungkinan karena yang pertama adalah ketenagakerjaan itu ranahnya hukum perdata. Ya, jadi kalau ranah hukum perdata tidak bisa dimasukkan di ranah hukum pidana. Ya, sepanjang memang tidak ada delik-delik pidana yang dilakukan, seperti itu. Ya. Jadi kecil kemungkinannya. Semoga menjawab. Oke. Sorry. Terus kalau bunga yang dijamin LPS 6% dan ada nasabah yang mendapat special rate 7%, apakah yang dijamin hanya 6% dari 7 atau tidak dijamin seluruhnya? Setahu saya tidak dijamin seluruhnya. Karena tidak hanya syarat bunga sesuai LPS, tapi ada dua syarat lain jika uang Anda ingin dijamin oleh LPS ya. Jadi
Katakanlah Anda punya uang 1 miliar, dikasih rate oleh perbankan 10%, maka semuanya nggak dijamin uang Anda. Bukan berarti hanya 6%-nya, sisanya 4% itu yang nggak dijamin, bukan ya, tapi seluruhnya. Oke. Selanjutnya, almarhum ibu saya punya utang, jaminannya pakai sertifikat, oke, ada asuransi dan bisa dianggap lunasnya, tapi jaminannya katanya nggak bisa keluar kecuali ahli waris. Gimana Pak? Tapi tetap saya angsu soalnya takut jaminannya nggak bisa. Oke, yang pertama tentu Anda harus minta perjanjian kredit antara almarhum ibu Anda dengan perbankan, begitu pula polis asuransinya, ya. Nah, Anda harus cek tuh apakah posisi kolektibilitas ibu Anda dalam posisi lancar atau tidak. Biasanya kalau lancar itu meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, itu asuransi akan melunasi karena biasanya kredit itu di cover asuransi jiwa, seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu Anda bisa tanyakan ke perbankan. Tapi kalau banknya tidak kooperatif, Anda sebenarnya bisa nanya ke Bank Indonesia. Anda tanya untuk mau cetak slik namanya, atau cetak kolektibilitas kredit. Nah, jadi akan diminta informasi nama ibu Anda dan seterusnya, nanti akan muncul. Nah, kalau ketika ibu Anda meninggal kolektibilitasnya adalah lancar atau kolektibilitas 1, maka harusnya asuransi bisa menutup hutang-hutang atau sisa hutang ibu Anda. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kolektibilitasnya itu macet atau 5, itu biasanya asuransi tidak bisa menutupnya. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Tapi untuk memastikan, Anda harus cek dulu ya, polisnya bunyinya seperti apa, perjanjian kreditnya bunyinya seperti apa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, apakah cedera janji itu harus diakui dulu oleh debitur baru dikatakan cedera janji? Bukannya sudah ada tertuang dalam perjanjian, tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tapi tidak tepat waktu, melaksanakan dan seterusnya. Ya, kembali apakah 1-4 itu penafsirannya berbeda-beda oleh berbagai pihak. Katakanlah ada pihak yang merasa sudah melaksanakan prestasi, ada pihak lain yang melaksanakan belum selesai prestasinya. Nah, itu kan kadang di praktek seperti itu. Jadi memang harus, kalau untuk mau eksekusi langsung harus ada pengakuan. Nah, jadi ini yang menjadi landasan atau peristiwa awal kenapa putusan MK itu terbit. Jadi oleh debitur, dia mengaku sudah membayar angsuran kredit kredit mobil. Tetapi oleh pihak leasing dikatakan belum. Nah, ini kan jadi debat, jadi perbedaan persepsi. Maka dari itu cedera janjinya harus diakui. Seperti itu, ya. Jadi biar tidak ada perbedaan tafsir. Tapi kalau dua-duanya sudah sepakat, jadi fungsinya perjanjian itu sebaiknya rinci. Contoh, tidak melaksanakan prestasi, itu buktinya apa? Dokumennya apa? Melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, Anda harus rinci tanggal-tanggalnya. Prestasinya apa saja? Katakanlah prestasi 20%. 20% itu apa saja jenis pekerjaannya? Jadi supaya tidak bisa lagi ada multitafsir atau perdebatan, ya. Nah, ini yang seringkali menjadi polemik, ya. Katakanlah ada satu pihak mengklaim, saya sudah selesai kok prestasinya sekian persen, tetapi menurut pihak yang lain, tidak, itu belum selesai, ya. Itu yang menjadi masalah, ya.
Jadi kuncinya sebenarnya di kontrak. Kontraknya detail, lengkap. Nah, itu bisa tidak ada lagi multitafsir gitu. Maka sebaik-baiknya perjanjian ya perjanjian yang tidak menimbulkan multitafsir. Oke ya. Pak, saya baru resign dari salah satu perusahaan BUMN, tapi SK kerja saya sudah masuk pinjaman ke bank. Jadi gimana cara penyelesaiannya? Saya sudah didatangi pihak bank untuk melunasi. Ya dilunasi utangnya. Caranya ya, caranya dilunasi karena Anda memiliki hutang dan kewajiban Anda melunasi. Jadi bukan berarti dengan Anda resign, Anda bebas dari pembayaran hutang seperti itu, ya. Oke. Mau tanya kalau masa kerja 10 bulan apakah dapat THR? Ya. Sepanjang Anda masih bekerja sampai dengan hari raya, itu masa kerja 1 bulan pun Anda dapat secara proporsional. Ya, jadi katakanlah hari raya tanggal 5, Anda masih kerja terus sampai tanggal hari 5 hari raya tersebut, maka Anda wajib mendapatkan THR. Ya. Jangankan 10 bulan, 1 bulan pun Anda dapat. Ya. Kalau 10 bulan Anda akan dapat secara proporsional. Jadi 10/12 dikali upah 1 bulan. Seperti itu kira-kira. Oke. Kenapa ya kalau pegadaian asuransinya tidak bisa diklaim? Alasannya batak banget kapok dari pegadaian. Oke, ini saya tidak perlu tanggapi. Bang, kalau ada perusahaan melaporkan upah terakhir kita 7,3 sekian juta ke BPJS tapi aktualnya 7 juta, apa tujuannya dan apa efeknya ke karyawan? Mohon penjelasannya Bang, terima kasih sebelumnya. Oke. Efeknya adalah tentu adalah datanya yang berbeda ya. Yang pertama, kalau ke karyawan karena upahnya sudah di atas UMP atau UMR, paling kalau ke BPJS-nya potongan ya. Nah, cuman ini harus diklarifikasi ya. Biasanya itu 7,3 tapi aktualnya 7 juta. Biasanya yang dilaporkan itu lebih rendah gitu. Tapi ini lebih tinggi. Nah, mungkin harus ditanya saja ke HRD-nya, mungkin ada potongan-potongan yang kita tidak tahu ya, bisa jadi untuk hal-hal yang lain. Biasanya yang kami temukan itu aktualnya 7 juta, katakanlah ya, dilaporkannya 6 juta katakanlah. Jadi lebih rendah. Biasanya itu untuk mengurangi beban iuran dari perusahaan. Karena beban iuran perusahaan itu diambil dari angka gaji yang dibayarkan. Tapi ini dilaporkannya lebih tinggi, jadi mungkin harus dikonfirmasi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Pak, mau tanya, orang tua saya pensiunan PNS, oke. Sekarang sedang minjam dengan jaminan SK. Jika orang tua minjam, apakah kelanjutan bayar dengan universitas? Oke. Yang pertama, kembali ya, cek perjanjian kreditnya. Biasanya perjanjian kredit atau kredit itu dibarengi dengan asuransi jiwa. Ya, artinya ketika si debitur meninggal, asuransi akan menutup kreditnya. Namun ada syaratnya. Syaratnya satu, angsurannya harus lancar. Ya, jadi Anda harus benar-benar satu pegang kopi perjanjian kredit sama kopi polis asuransi. Nah, jadi Anda harus pastikan untuk syarat supaya asuransinya menutup ya ketika debitur meninggal, angsurannya lancar. Yang kedua, Anda harus aktif nih. Jadi ini yang banyak sekali kami temukan. Jadi ketika debitur meninggal, maka pada
katakanlah tidak lama setelah debitur meninggal, ya setidaknya 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, Anda harus datangi ke kreditur atau ke pihak bank dan menyampaikan informasi tersebut, kemudian minta supaya bank membantu menghubungi pihak asuransi untuk penutupan atau klaim asuransi, sehingga sisa hutangnya di-cover oleh asuransi. Seperti itu, ya. Jadi itu syaratnya. Kecuali angsuran yang dibayarkan selama debitur hidup itu ada tunggakan-tunggakan dan kolektibilitasnya tidak lancar, maka biasanya pihak asuransi tidak akan melakukan penutupan sisa hutang, dan apa yang terjadi, maka sisa hutangnya akan diteruskan oleh ahli waris. Nah, maka untuk menghindari itu, Anda harus pastikan pembayaran hutangnya lancar. Dan yang kedua tadi, setelah debitur meninggal, Anda harus segera memberitahukan ke bank untuk minta bank membantu Anda menghubungi pihak asuransi untuk klaim asuransi. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah benar tender itu yang memihak pekerjaan ke bos yang ini saya pikir tidak paham ya terkait dengan tender maupun serikat. Oke, saya pikir saya tidak perlu komentari. THR saya molor 2 hari dan saat ini dibayarkan dengan syarat tidak jelas. Kemana harus melaporkan ini semua? Nah, Kementerian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja daerah setempat itu ada posko pengaduan THR. Anda laporkan saja ke sana ya. Anda di kota mana, Anda cari posko pengaduan THR, Anda laporkan. Belum juga sempat diskusi yang udah malah ditendang ya. Makanya itu pentingnya komunikasi dan melihat situasi. Memang kenyataannya kondisi ketenaga kerjaan kita saat ini adalah masih banyaknya supply, artinya banyaknya pegawai atau pekerja yang tidak atau yang bisa menggantikan kita ketika kita keluar dari pekerjaan. Jadi antara lowongan kerja sama pekerjanya lebih banyak pekerjanya, sehingga timbul kesan kondisi di mana pemberi kerja lebih tinggi posisinya daripada pekerja, karena supply-nya banyak, bisa digantikan kapan saja. Ya. Bagaimana leg spesialis berdatangan dengan leg spesialis? Ini jarang, ya, leg spesialis berdatangan dengan leg spesialis. Kalau ada mungkin bisa disampaikan contohnya. Tapi kalau menurut saya itu ada, maka yang dipakai adalah yang paling baru. Seperti itu. Jadi ini sangat jarang sih ditemukan. Tapi kalaupun Anda menemukan ya, leg spesialis bertentangan leg spesialis, mohon kami juga diinformasikan. Ini akan menjadi bahasan yang menarik. Kalau perusahaan saya soal gaji bagus, cuman peraturan kerjanya keterlaluan. Yang punya perusahaan orang Korea, suka semena-mena terhadap karyawan, sering mencari kesalahan dan akhirnya dikeluarkan. Nah, ya kalau seperti ini ya Anda tinggal patuhi peraturan kerjanya. Nah, artinya gini, di perusahaan itu ada yang namanya perjanjian kerja, yaitu antara pemberi kerja sama pekerja, biasanya itu untuk PKWT. Ada peraturan perusahaan, itu bagi aturan ketenaga kerjaan di perusahaan, bagi yang tidak ada serikat pekerjanya atau serikat buruhnya. Kemudian ada PKB, itu yang punya bagi perusahaan yang punya serikat pekerja, maka itu aturan yang dipegang. Nah, pegang itu ya, selama Anda pegang itu, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan PK, PP atau PKB, maka Anda bisa berdiskusi bahwa aturannya tidak seperti itu. Katakanlah itu terus berlanjut sampai timbul perselisihan, maka Anda bisa lanjut juga sampai pengadilan hubungan industrial. Seperti itu ya.
Maaf Pak, kalau mau nanya, kalau produk kita berkaitan dengan vitamin untuk hewan, ya saran saya harus ada perizinan karena ini terkait dengan makhluk hidup, ya, seperti itu. Kalau Anda jual vitamin atau suplemen tanpa ada izin, kemudian terjadi permasalahan terhadap konsumen Anda, maka problemnya panjang, seperti itu. Tapi kalau Anda sudah punya izin, nah itu lebih nyaman. Satu, Anda berusaha dengan legal. Yang kedua, apakah memang yakin masalah itu muncul karena produk Anda, ya. Kalau saran saya, kalau Anda jualan yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, kemudian hal-hal yang terkait dengan ya kayak makanan, minuman, kesehatan, itu sebaiknya ada izinnya. Nah, kecuali Anda jualan pakaian gitu ya, nggak apa-apa. Kalau pakaian ya mungkin jual 1-2 dulu untuk tes pasar gitu kan. Kalau laris, Anda mulai banyak pemesanan, sudah bisa hire pekerjaan dan bisa urus izin-izinnya, seperti itu. Dan sekarang pun buat izin untuk berusaha nggak susah kok untuk UMKM, seperti itu, ya. Kalau tentang petisi kejahatan gimana? Ini saya nggak ngerti nih. Ini melibatkan korban anak di bawah umur, saya mau pelaku dihukum mati. Waduh, saya nggak ngerti yang dimaksud dengan petisi kejahatan. Yang Anda maksud seperti apa, kemudian melibatkan korban anak di bawah umur, saya juga nggak ngerti, ya. Jadi saya nggak bisa komentar, ya. Ya saya pikir sudah habis ya pertanyaan atau informasi yang disampaikan melalui komentar YouTube kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan insight atau mungkin informasi tambahan untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di-share jika menurut Anda apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.